tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Yes. Wah, yesnya mantep nih. Karena udah minum. Tadi belum. Oke. Ini Pak Camat, saya sedikit sebenarnya bukan pribadi, Pak. Sebenarnya kita nggak boleh ngomong pribadi on air, Pak. Ya kan? Pak, kenapa sih Pak kepengen jadi cita-citanya entah awalnya kok bisa jadi ini loh Pak gitu loh Pak. Bisa jadi ASN ini gimana sih Pak? Wah, itu ya. Kalau cita-cita tuh sebenarnya kalau memang dari hati itu pengen jadi jaksa. Wah, pengen jaksa itu. Ya, tetapi karena garisan sudah menjadi aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil ya. Alhamdulillah syukuri. Sampai dengan jenjang sekarang, alhamdulillah di atas 30 kita jadi lurah, di bawah 40 kita jadi camat. Alhamdulillah. Sudah terima kasih. Ini Pak kalau orang media nulisnya karir yang mencor. Amin. Karir yang mencor. Ya. Nah terus untuk anak-anak Pak, apakah akan tetap mengarahkan ke ASN atau swasta atau gimana? Kalau untuk anak-anak paling saya masalah pendidikan dulu lah ya. Kalau masalah kerja mungkin dari mereka lah nantinya suatu saat. Tapi saya sering itu jadi kalau bawa anak saya yang laki-laki itu saya sampaikan kalau jalan-jalan ke PTBA, kau harus itu. Kau harus begawi di situ. Apa itu? PTBA. Jadi benar. Kalau anak saya itu main sama temannya, aku kaget nak jadi wong PTBA. Saya sama itu lucu motivasi aja. Termotivasi harus. Iya betul. Saya lihat itu kalau mau bawa itu bekerjanya di situ. Iya. Saya sampaikan seperti itu. Iya mudah-mudahan insya Allah Pak gitu dijabah. Itu. Amin. Nah itu Pak. Jadi gini Pak, sedikit ngebuka tentang pemerintahan kecamatan Pak. Kalau boleh tahu sih Pak, ini misalnya ada camat, ada sekcam, ada apa-apa gitu Pak di bawah-bawahnya, terus tugas-tugas apa. Karena gini Pak, banyak masyarakat nih Pak, kalau dia berurusan di kantor, entah itu kelurahan, entah itu kecamatan kan banyak masih yang masih awam lah Pak. Jadi misalnya Pak, ngurus surat keterangan untuk BPJS atau surat keterangan untuk apa tuh Pak, untuk kematian atau itu gimana tuh Pak? Kalau kita biasanya kan dari bawah tuh, dari masyarakat tuh ke Pak RT-nya langsung ke lurah atau ke kepala desa, nanti disampaikan situ. Untuk masalah administrasi seperti surat-surat yang berkaitan dengan ahli waris mungkin surat usaha segala macam nanti langsung ditandatangani camat seperti itu, tapi tetap dari bawah dulu seperti itu. Nah itu masuknya ke biro Pak, biro apa tuh Pak? Kalau dia seksi. Oh ya seksi. Dia seksi. Dia dipimpin oleh kepala seksi, jadi seksi pelayanan. Oh seksi pelayanan ya benar Pak. Seksi sosial, mengurusi sosial kan, seksi pemerintahan, urusan tanah, KTP. Kartu anak itu di Pak Tamiri untuk pembinaan perangkat mau desa maupun kelurahan itu ada di Pak Tamiri seperti itu. Ada seksi pembangunan di situ yang menyelenggarakan musyawarah pembangunan baik di tingkat desa kelurahan langsung dibawa juga ke tingkat kecamatan dan ke kabupaten seperti itu. Itu yang ada apa Pak? Namanya Pak apa tuh musrembang? Ya musrembang, musyawarah pembangunan. Itu dari bawah terus. Dari bawah naik ke atas. Maafnya bawah tuh level lurah. RT sudah mulai. RT tapi dikoordinir nanti oleh lurah sama kades dibawa ke kantor camat. Kecamatan kita nanti di Bapeda namanya. Oh ya Bapeda. Seperti itu. Perencanaan daerah. Kita terdiri berapa kelurahan, berapa desa kita Pak kalau ini? Kita ini terdiri dari 3 kelurahan 4 desa, tetapi jumlah penduduknya lebih dari kecamatan yang ada 23 desa. Saya contohkan nggak usah jauh, dengan kecamatan Kota Muara Enim kita hanya 3 kelurahan, di sana 6 kelurahan. Kita hanya ada 4 desa, di sana ada 10 desa, tetapi untuk imbang jumlah penduduknya masih banyak kita seperti itu. Iya benar-benar Pak. Jadi hilir mudiknya itu tadi benar.
bener tadi kayak tadi Pak Camat bilang, Bali boleh, banyak banyak wisatawan. Tanjung Enim pengusaha Tanjung Enim. Nah, coba. Keren. Silakan aja dilihat, kan, dilihat apa namanya itu siapa yang datang ke Tanjung Enim pasti tempat usaha dan tempat bekerja seperti itu. Benar. Tergantung Tanjung Enim menuju kota wisata, kita semua yang ada di sini masyarakat bersama stakeholder yang ada bahu membahu mewujudkan itu harapan saya, tentram, tertib, benar, seperti itu, terus aman gitu, aman, bersih. Okay. Mantap itu. Nah, kembali ke Pak Tam ini, Pak Tam, saya semakin penasaran, sayanya izin Pak Camat, nanti saya akan culik beliau ini satu hari siaran khusus. Iya, mantap. Terutama itu Pak, menggali yang tadi tuh Pak, masalah apa tadi, masalah royalti Pak, harus tahu. Karena itu Pak PPAD loh Pak. Iya, betul. PPAD. Sebenarnya gini Bung Oke, Haji. siap. Kalau saya kan sengaja tadi Pak Tam ikut saya. Di sembari dia kasih pemerintahan, dia kan penggiat kesenian. Kesenian, adat dan budaya yang ada di Lawang Kidul. Saya begini ya. Saya sampaikan dengan masyarakat setiap ada pertemuan dengan kepala desa, dengan Pak Lurah ataupun dengan Pak Tamiri langsung. Adat istiadat yang ada di kita Lawang Kidul ya, khususnya marga kita, tonjolkan, jangan hilang tergerus oleh zaman seperti itu. Terus laksanakan aja. Ya, saya sampaikan terus itu sama Pak Tam, digali-gali terus. Apa yang bisa kita tengahkan nantinya. Benar Pak. Insya Allah Pak. Bisa izin juga nih Pak, nanti kita mau kolaborasi nih. Bukan kolaborasi, collab. Anak muda sekarang collab katanya. Nah Pak, hasil karya Bapak tadi itu kan banyak tuh Pak ya. Pernah ini nggak Pak terdokumentasi atau terkumpul tuh siapa yang ngelola? Karena gini Pak, saya punya sahabat itu, dia punya hampir 300 karya lagu. Nah itu ternyata Pak, karena orang seniman Pak, kan identik dengan seniman tuh kadang udahlah cuek lah ini segala macam. Nah itu Bapak bagaimana Pak cara mendokumentasikan karya-karya itu Pak? Antar delapan. Ya. Kalau di bidang kesenian yang pernah saya tangani, pernah saya lakukan itu tadi, Bung Enji, kita pernah dipercaya oleh panitia Panhut PTBA untuk melaksanakan festival Anton 8. Anton 8 ini merupakan suatu kesenian khas asli dari Lawang Kidul. Nah, dan kita pernah selenggarakan festival di tahun 2019 pada HUT ke-74 kalau nggak salah itu ya. Oh, RRI ya? Iya. Enggak, ini HUT PTBA. HUT PTBA yang berapa itu ya? Pokoknya tahun 2019. Dan alhamdulillah cukup disambut antusias Pak. Kita ngundang sampai ke ujungnya Kecamatan Tanjung Agung sampai ke Lubuk Nipis itu. Kebetulan pada saat itu festival ini tingkat pelajar mulai dari SMP sampai SLTA. Dan sukses ya, kita tentu punya dokumentasi Pak. Foto-foto segala macam kan. Di bidang batik tadi itu kita telah melaksanakan pembuatan desain sendiri, motif batik yang saya beri logo itu batik Atung Bungsu. Motifnya berupa ciri khas pusaka Payung Atung Bungsu itu tadi tidak jauh, kan nama masih Lawang Kidul ya. Di mana-mana pendiri desa yang ada di Lawang Kidul pasti ada kujurnya. Maka itu tadi pas batik di Tanjung ini itu dibanderol ataupun diberi branded itu batik kujur. Dan ini kita tentu masih mengarsipkan, masih menyimpan dokumen desainnya itu. Dan kalau ada teman yang pengen memesan, ya sudah, ambil aja, saya berikan itu kan konsepnya. Tinggal serahkan aja kepada produsen yang ada di Dusun Tanjung gitu. Ya, gitu. Menji. Benar-benar terdata, ya kan. Nah, sekarang balik ke Pak Camat nih Pak. Saya melihat Bapak tuh aktif banget di medsos. Saya kaget loh Pak. Saya pantau nih. Siapa nih sebenarnya nih? Apa nih juara medsos di Tanjung Enim sekitarnya nih? Nah, saya gini loh Pak. Apa sih yang memotivasi Bapak sehingga harus satu aktif di medsos? Terus kedua Pak, apa sih manfaatnya
untuk Bapak secara pribadi ataupun secara posisi Bapak untuk mengelola pemerintahan kecamatan dan juga mengelola masyarakat ini, Pak. Apa sih fungsi sebenarnya, Pak? Medsos, Iya. Baik, terima kasih Bung Enji. Yang pertama, saya memberitahukan kepada masyarakat saya. Mungkin kan kecewa kadang kalau ke kantor saya tidak ada. Okay. Kalau besok lagi kadang saya udah siang datang ke kantor. Nah, jadi saya masukkan di Facebook setiap sore ataupun malam sesempat saya kan. Pada intinya saya berdinas ini sebagai ASN ini berbuat yang terbaik ya untuk masyarakat Kecamatan Lawang Kidul yang saya banggakan ini. Apapun itu, saya adalah orang tua di Lawang Kidul dan masyarakat saya adalah anak saya. Jadi medsos itu bagi saya tempat kita berkomunikasi dan berkoordinasi lah ya, seperti itu. Saya terus terang, kalau saya unggah atau saya upload itu foto kegiatan saya itu melihatkan, hai sahabatku, hai masyarakatku, ini kerja saya karena saya tidak ada di kantor. Di kantor ada sekcam saya, seperti itu kan. Nah, kalau saya tidak bertemu jangan kecewa, besok kita pasti ketemu. Saya memang sebenarnya ya, kalau teori kata Widya Iswara saya, guru kalau di itu kan, bahwa 75% itu camat harus di luar. Camat itu harus di luar, harus melihat masyarakatnya, harus dekat dengan masyarakatnya, seperti itu. Yang ada di dalam itu berbanding terbalik. Mestinya itu Pak Sekcam. Sekretaris camat itu bisa dikatakan wakil camat ya. Itu yang 75% di di kantor, di kantor seperti itu, pelayanan administrasi seperti itu. Tapi saya tetap walaupun saya pulang jam 3 ada acara mungkin di Pemda ada rapat, tapi saya sempatkan ke kantor, saya perintahkan staf saya untuk semua yang bentuk surat menyurat menyangkut masyarakat semuanya naikkan di meja saya. Ya, saya akan tanda tangani semua. Jadi besok pagi sudah bisa diambil, dibagikan untuk masyarakat saya seperti itu. Berarti Pak, Bapak ini pengayom. Bukan berarti pengayom bener nih. Harus. The real pengayom. Satu yang saya kita tangkap. adalah pamong, harus pandai ngomong dan kita sayang masyarakat kita semuanya. Terus yang kedua Pak, 24 jam untuk masyarakat. Betul, betul sekali. Para teman, contoh nih. Medsos jangan dipakai buat cari mantan. Iya benar Pak, benar sekali. Jadi harus 75% melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Sekarang itunya kita sudah kita dilahirkan untuk seragam kita ini sudah punya masyarakat, kira-kira kayak gitu ya. Saya adalah pelayan masyarakat. Ya, benar. Dan masyarakat adalah raja di atas segala-galanya bagi saya. Tuan, itu. Iya, tuan. Beda kalau zaman dahulu itu kalau ada jabatan itu untuk dilayani. Benar. Tapi kalau saya sekarang saya anggap saya yang melayani seperti itu. Benar. Jadi mobile Pak ya. Pak, saya agak sedikit ngulik terlalu dalam nih Pak. Mohon maaf Pak. Pernah nggak Pak Bapak kedatangan masyarakat Bapak, rakyat Bapak? Maaf nih Pak, maaf banget bukan saya ini. Pak Camat, saya nggak punya uang buat beli beras, atau Pak Camat saya nggak uang. Pernah nggak Pak kejadian kayak gitu Pak? Oh pernah, bukan pernah lagi, sering ya. Sering, tapi masyarakat saya kadang di jalan pun seperti itu, di lingkungan kita pun seperti itu, baik lingkungan tempat tinggal kita ataupun keluarga kita seperti itu. Semuanya ya kita insya Allah lah, walaupun tidak penuh tetapi bisa kita berbagi sedikit. Seperti itu. Benar. Oke, para teman, ada tugas kemudian yang harus dijalankan oleh setiap insan manusia, termasuk Bapak Camat kita, tapi ada sesuatu di luar itu yang wajib kita laksanakan, itu berbagi. Para teman jangan kemana-mana, tetap di Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio.